Barang siapa dilindungi dari penyakit syuh, syuh jiwanya, yaitu pelit dan tamak, faulaika humul muflihun, maka dia adalah orang beruntung. Kita ada namanya al-bukhul. Al-bukhul itu pelit. Ada namanya tamak. Tamak itu rakus. Kalau asyuh itu gabungan di antara keduanya. Syuh itu rasa pelit disertai dengan tamak, semangat, hirs alal mal, pelit dan pingin punya harta banyak. Ini namanya syuh. Dia derajatnya lebih tinggi, lebih parah daripada sekedar pelit. Ya. Daripada sekedar pelit. Dan ini berbahaya kalau seorang sudah pelit dan punya harta banyak, dia akan terjumus dalam banyak dosa. Bisa jadi dia mencuri, bisa jadi dia korupsi, bisa jadi dia berbohong, bisa jadi dia utang enggak bayar-bayar. Kenapa? Dia tamak, pingin punya harta. Betapa banyak orang enggak bayar utang. Kenapa? Dia tamak, dia punya duit untuk bayar utang, enggak, dia pingin beli lagi, pingin memperbanyak aset. Betapa banyak dia punya duit dan dia bisa bayar utang, ternyata dia buka lagi usaha ini, modalkan uangnya orang dia pakai. Tamak. Namanya asyuh. Asyuh. Makanya Allah memuji orang yang bisa menghilangkan sifat ini. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaikumul muflihun. Barang siapa yang dijaga dari kerakusnya jiwanya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ya. Ayat ini disebutkan oleh Allah dalam dua ayat, ya. Di antaranya dalam kisah Muhajirin dan Ansar, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kaum Muhajirin, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwanan wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Sungguhnya orang-orang Muhajirin yang terusir dari kampungnya, meninggalkan negerinya, meninggalkan hartanya dalam rangka mencari keridhaan Allah, mereka itu orang-orang yang iman jujur. Setelah itu Allah menyebutkan tentang orang-orang Madinah, kaum Ansar, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim, dan orang-orang yang tinggal di kota Madinah sebelumnya dan mereka mencintai orang yang berhijrah kepadanya. Ya. Wala yajiduna fi surihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak hasad kepada kaum Muhajirin meskipun kaum Muhajirin dipuji oleh Allah lebih dahulu daripada mereka. Wa yusiruna ala anfusihim, dan mereka mendahulukan kepentingan saudara mereka daripada mereka sendiri. Kata Allah terakhirnya, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaikumul muflihun. Barang siapa yang bisa bersih, terbuang dari penyakit syuh, yaitu bakhil disertai dengan tamak, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Contohnya adalah para sahabat. Ya, bagaimana kisah yang masyhur yang sudah kita jelaskan dalam kisah Abdurrahman bin Auf, bagaimana Sa'ad bin Rabi' ketika dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, dia mengatakan, wahai Sa'ad bin Rabi', saya punya harta, saya termasuk orang paling kaya, setengah harta buat kamu. Kemudian saya punya istri lebih dari satu. Kau tengok mana yang kau sukai, yang kau cintai, saya akan ceraikan. Kalau habis masa iddahnya silakan kau nikahi. Dia mendahulukan kepentingan saudara daripada diri sendiri. Tidak ada syuh, tidak ada kerakusan terhadap harta. Jadi yang sering membinasakan kita, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu adalah syuh. Sudah pelit sama orang, tamak terhadap harta. Ya. Tamak terhadap harta. Siapa yang bisa selamat dari ini? Ya. Adalah orang yang beruntung, kata Allah, faulaika humul muflihun. Suatu hari ada seorang tabi'in sedang tawaf di Ka'bah. Ini benar ada seorang yang sudah tua kemudian berdoa, Rabbi qini syuha nafsi, ya Allah lindungilah aku dari rakusnya jiwaku. Rabbi qini syuha nafsi, ya Allah lindungilah dari penyakit syuh. Orang bingung, ini siapa orang ini berdoanya, ya Allah lindungilah aku dari penyakit syuh, lindungilah aku. Ya, dicek ternyata orang itu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini siapa? Orang yang saudagar kaya raya yang senantiasa mensedekahkan hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu pun dia masih berdoa, ya Allah lindungilah aku dari penyakit tamak, pelit dan tamak, yaitu syuh. Allahumma qini syuhan nafsi. Dia berdoa ketika tawaf itu aja, tidak doa yang lain. Ya Allah bersihkanlah aku, jauhkan aku dari kepelitan. Maka seorang harus sadar bahwasanya dunia cuma sementara. Maka jangan dia masukkan dunia dalam hatinya. Kalau dia punya duit, sedekah-sedekah. Ya, jangan ragu-ragu. Kapan terbetik hatinya ingin kasih orang uang, kasih, jangan ragu-ragu. Itu Allah kasih hidayah kepada diri kita. Jangan ragu-ragu, kasih aja insya-Allah ya. Allah akan berikan gantinya. Bukan berarti kita kasih semuanya, tidak. Kita bukan seperti Abu Bakar yang mensedekahkan seluruh hartanya, tidak. Tapi yang logis, ada sedikit kita kasih. Masih banyak kok. Insyaallah anak istri masih tercoverkan. Ya. Alhamdulillah. Tapi penyakit syuh ini harus dilawan. Tamak pingin punya harta, lawan. Ngapain saya punya harta banyak-banyak? Hanya menambah bebanku di akhirat. Udah punya mobil, pingin mobil lebih banyak lagi. Punya rumah, pingin rumah lebih banyak lagi. Tamak. Ya. Ibu-ibu terutama, jangan sampai punya tas sampai 20 tas, ngapain?
tas banyak-banyak. Dihisap satu-satu nanti repot hari kiamat. Ya. Punya jam sampai banyak, jam ini, jam ini, ya. Buat apa? Ya. Jangan sampai kita terlalu tamak. Ya. Akhirnya kita mengumpulkan adalah pelit dan tamak disebut dengan syuh. Disebut dengan apa? Syuh. Ya. Lihatlah kisah menarik. Kisah menarik dari Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Qais bin Sa'ad bin Ubadah, dia adalah seorang yang dermawan, terkenal. Suatu hari dia sakit. Kemudian orang-orang kok tidak jenguk dia. Dia gelisah, saya sakit kok nggak ada yang jenguk saya. Maka dia tanya sama orang dekatnya, kenapa si fulan tidak jenguk saya sedang sakit? Lagi sakit kok tidak dijenguk? Karena sunnah Nabi jenguk orang sakit. Maka orang mengatakan, innahum kanu yastahyuna bima laka alaihim minad dain. Maka dikatakan kepada Qais bin Sa'ad bin Ubadah, sungguhnya mereka tidak jenguk engkau karena mereka malu, mereka punya utang sama engkau, wahai Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Mereka punya utang sama kamu. Maka apa kata Qais bin Sa'ad bin Ubadah? Akhzallahu malan yamna'ul ikhwan minaz ziyarah. Semoga Allah menghinakan harta yang mencegah orang-orang untuk menjengukku. Kemudian dia suruh orang untuk beri pengumuman. Beri pengumuman di masyarakat. Karena ternyata orang banyak sekali punya utang sama dia. Sehingga tidak seorang pun yang jenguk dia. Maka dia kirim anak buahnya untuk beri pengumuman di masyarakat. Man kana li Qaisin alaihi malun fahuwa minhu fi hil. Siapa yang punya utang sama Qais bin Sa'ad bin Ubadah, lunas. Diikhlaskan oleh Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Setelah dibikin pengumuman, mereka datang kepada jenguk siapa? Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Ya. Harus dilawan rasa pelit, rasa tamak sama harta harus dilawan. Yang penting kita makan, alhamdulillah ada mobil misalnya, anak-anak berkecukupan sudah terus duit banyak-banyak buat apa? Ya. Masing-masing ada rezekinya. Kita pikirkan diri kita di hari akhirat, kita butuh aset di akhirat. Kita butuh asuransi buat diri kita di akhirat. Caranya gimana? Nabung di akhirat. Ya. Jangan kita ikuti nafsu diri kita untuk punya ini, punya anu, punya umur kita tidak panjang. Sehingga kita pelit ditambah dengan tamak terhadap harta, ingin mengumpulkan harta banyak-banyak. Ya. Kalau ada keperluan ya kita tidak apa-apa. Tapi kalau keperluan sudah terpenuhi, alhamdulillah. Ya. Kalau kita mengikuti gaya hidup tidak akan ada berhenti-berhentinya. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa taala, para jemaah pengajian Denurs yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lawan itu seorang yang kata Allah tadi, wa may yuqashuha nafsi fa ulaikumul muflihun. Barang siapa dibersihkan dari penyakit pelit dan tamak, sungguh dia adalah orang yang beruntung. Kenapa? Kalau dia dibersihkan dari penyakit tamak dan penyakit bakhil, maka dia akan jauhkan dari banyak maksiat. Tapi kalau dia tamak akhirnya apa? Dia pelit, akhirnya kadang-kadang dia berbuat kecurangan untuk dapat harta yang banyak. Seringnya dia hasad kepada orang lain, banyak. Dia benci sama orang lain. Makanya lihat kaum Ansar ketika Allah menyebutkan mereka, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajidu fi sudurihim hajatan mimma utu ya'izuna lahum anfusihim walau kana bihim khassasah. Allah sebutkan mereka sifat. Ada sifat yang indah-indah yang di akhir sifat tersebut Allah mengatakan wa may yuqashuha nafsihi. Barang siapa yang dibersihkan dari penyakit pelit dan tamak, maka dia beruntung. Fa ulaikumul muflihun, mereka adalah orang yang beruntung. Ternyata menghilangkan penyakit syuh dalam jiwa mereka membuat mereka melakukan banyak amal soleh. Di antaranya mereka mencintai kaum muhajirin. Yuhibbuna man hajara ila, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Di antaranya mereka tidak hasad. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka tidak menemukan hasad terhadap pemberian yang Allah berikan kepada kaum muhajirin. Dan mereka tidak tamak dengan pemilikan orang. Yang penting dia baik, selesai. Kemudian yang ketiga, wa yusiruna ala anfusihim, mereka mendahulukan kepentingan saudara daripada diri mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka tidak punya penyakit syuh. Jelas firman Allah, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaikumul muflihun. Barang siapa yang terbebaskan dari penyakit syuh, itu bakhil ditambah dengan tamak, maka dia adalah termasuk orang-orang yang beruntung.